Sebenarnya itu kolot dan nggak cerdas. kabarnya sih itu yang online, yang ngospeknya online, tapi dia ngospek secara offline gitu. Tapi dengan kok kayak gitu, tak paten, oi gitu, perlu kau bentak ya doang gitu. Aku Muhammad Faris Akbar Fadilah, biasa dipanggil Faris. Nama aku Najra Nurani. Aku Rafika Ulhidayati. Nama aku Febri Yolanda, aku biasa dipanggil Ayong. Jangan ditanya kenapa dipanggil Ayong, emang rada gak nyambung, tapi ya itulah hidup. Aku Syuhada Saputra. Aku berasal dari Universitas Islam Riau. Aku dari Universitas Riau. Dari Universitas Riau. Universitas Lancang Kuning. Kita semua dari Riau. Jurusan Ilmu Komunikasi, tapi kalau angkatan gak usah ditanya ya, udah terlalu tua untuk dikasih tahu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2020. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, tahun angkatan 2019. Fakultas Ilmu Budaya Sastra Melayu. Jurusan Ilmu Komunikasi. Alasannya sebenarnya karena aku tuh udah sebenarnya gap year ya, udah nganggur setahun. Jadi udah gak bingung kan, aduh aku mau kuliah di mana, pokoknya udah bener-bener mentok aku mau kuliah gitu kan. Jadi yaudah daftar aja deh di UIR gitu. Tapi emang kalau jurusan tuh aku emang maunya itu ilmu komunikasi kan. Jadi udah deh, UIR lagi buka pendaftaran, ya udah daftar, ternyata diterima, berjodoh sama Vika UIR. Sebenarnya alasan kuliah di Undri karena nggak dibolehin kuliah di luar Riau ya sebenarnya. Gak ada pilihan lain, jadi mau nggak mau kuliahnya di Undri. Emang kepengennya waktu itu kampus apa? Kemarin pengen ngambil di STAN sama Universitas Pajajaran. Oh, kamu nggak boleh di luar kota, maka ambil di dalam kota aja ya. Ya, Kebetulan aku mandiri. Oh, Jadi aku adalah manusia yang paling terakhir masuk Universitas Riau. Sebenarnya kenapa awalnya itu rencananya buat gap year, karena aku sendiri dari SMK kan, anak SMK itu stereotipnya langsung kerja kan. Nah, tapi dari keluarga disuruh kuliah, terus kayak ya sudah, kita pilih saja gitu. Ini jawaban jujur atau jawaban apa nih? jawaban jujur lah. Oh, jawaban jujur. Kalau jawaban jujurnya, sebenarnya aku kuliah di Umbri ini daripada enggak aja. Karena waktu itu aku nggak dapat kerja loh kan waktu tamat kuliah. Jadi ya udahlah, waktu itu masih sempat lah waktu kuliah gitu. Nah, mau nak masuk Umbri kata kayak aku kan. Ya udahlah, boleh aku bilang kan. Masuklah di Umbri. Ya, itu alasan aku untuk tadi kuliah di Umbri. Terus kalau alasan nggak jujurnya apa tuh? Aduh, alasan tak jujurnya aku suka kuliah di Umbri nih. Kayak gitu lah. Iya, suka kali karena aku mikirnya Universitas Muhammadiyah Riau kan Islam gitu. Kebetulan aku SMP dulu kan SMP Islam, SMP IT. Jadi agak masuk lah sinkron Islam kan. Nah, itu alasan aku kuliah di Umbri. Itu nggak jujur berarti. Tidak jujurnya tuh. Kalau orientasinya tuh sangat amat membekas kalau untuk aku pribadi ya. Karena jujur aku masuk Vkom UIR tuh bener-bener gak punya teman sama sekali. Gak ada satu angkatan sama aku, gak ada temen yang sama-sama dari daerah aku tuh gak ada sama sekali. Jadi itu bener-bener sendiri gitu kan. Jadi aku tuh udah kalah nih main game, turun dong ke barisan lagi. Jadi aku tuh kayak pakai alma mater, tangan aku dimasukin gini, terus aku jalan gitu kan. Terus ada satu orang senior, dia bilang, songong kali kayak jalan kamu tuh katanya. Jadi aku kayak, hah? Siapa? Aku. Terus ke belakang, ya jalan cuma aku gitu kan. Tapi plot twistnya adalah aku tuh jadi deket sama senior itu setelah aku beberapa tahun ke depan nggak tuh, beberapa tahun selanjutnya tuh aku jadi bestie sama senior aku tuh. Tapi dia nggak ingat sama sekali pernah gituin aku. Kebayang nggak? Tunggu, Itu mau bekas di aku dibilang songong. senior ini jangan bilang cowok. Iya cowok. untuk ospek mungkin kebetulan karena angkatan COVID bisa dikatakan perdana COVID, jadi nggak terlalu berkesan ya. Mungkin satu kata mewakili dari aku untuk ospek online, boring. Asik, tapi yang pas di fakultas nggak asik. Kenapa gitu? Ya itu tadi ada yang kasar kan, senioritasnya. Kalau aku pribadi sih aku nggak suka digituin. Kenapa gitu? Ya karena mereka lebih kecil dari aku. Oh iya ya, nganggur 2 tahun. Nggak suka aku di ospek fakultas. Aku melawan terus. Karena emang kasar gitu. Nggak suka sih. Kalau untuk ospek sebenarnya
kan kita ada dibagi dua nih zaman, Ya. karena kan 2019 zaman terakhirnya yang benar-benar offline, Ya. sekarang baru yang offline lagi kan. Nah itu sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana, kayak kan ada nih lagi heboh, disuruh tugasnya disuruh bikin apalah inilah itulah segala macam. Kalau dari universitas sendiri sih nggak ada, paling cuma kayak penyambutan, upacara penyambutan gitu. Terus juga nanti di fakultas lebih banyak kuliah umum sih, paling nanti ya sekedar pengenalan sama alumni. Nggak ada yang kayak separah yang lagi viral di Twitter kayak disuruh jalan jongkok dari ujung ke ujung ya, kayak nggak ada sih. Berarti masih aman lah ya. Masih oke. Enak, menyenangkan. Karena awalnya aku mikir pertama kali di Umri itu ada kawan. Ada beberapa kawan aku dari SMP juga masuk Umri, kayak Gibran, Pando, dan di situ juga aku jumpa sama Intan. Ya kalau ingat ospek seru lah, enak. Karena dulu cita-cita aku tuh kuliah di Jawa kan, aku bercita-cita menjadi anak Telkom University. Tapi aku ditolak 3 kali sama Telkom. Terus akhirnya awalnya tuh aku mikir kayak, oh mungkin kuliah tuh kayak di FTV. Korban FTV ya. Iya, kayak di FTV atau kayak drama Korea gitu kan. Ternyata enggak. Terus aku kayak berharap kayak ada salah satu mungkin Siwon Super Junior mungkin mirip-mirip kayak gitu di fakultas aku kan. Ternyata nggak ada gitu, sadly ya gitu. Tapi oke lah gitu. Kalau kita anak 90-an tuh pasti ekspektasinya kalau dengan dunia kampus tuh kayak di FTV ya. Datang ke kampus, cinlok, kejadian, belajarnya nggak ada, taunya pacaran kayak gitu kan, bertemu dengan pangeran gitu kan. Aduh, ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya pemirsa. Itu realita gimana tuh? Kalau menurut aku kan lo sebelumnya di SMK juga, aku ngerasain senioritas yang ada di SMK sama di sini kurang lebih sama. Mungkin di sini lebih ditekankan kalau lo harus gimana ya bahasanya, bukan nyembah kayak paduka aku mohon lewat gitu kan, kayak lebih ke sopan santunnya lebih ditekankan gitu. Kalau di SMK senioritasnya sebatas sama jurusan kita aja gitu. Kayak ternyata masa kuliah itu adalah pertarungan dengan diri sendiri, ternyata nggak sama kayak sekolah gitu kan. Kalau sekolah kan dulu kita mesti dicari nama guru gitu kan, masih ternyata kuliah itu seperti ini ya, aku dipaksa untuk menjadi mandiri gitu kan, nggak BNI dan nggak BCA gitu. Nyebut merek ya. Aduh, BCA sponsor aku dong, nih disebut nih di sini. Ekspektasi aku terhadap dunia perkuliahan tuh yang pertama pastinya jadi teman. Ilmunya aku mikirnya kuliah tuh untuk belajar yang kayak belajar di kelas dan lain-lain tuh aku gak ada expect kesana loh. Expect itu emang ke teman-teman aja, nyari teman gitu, nyari relasi lah ibaratnya gitu. Kalau untuk ke yang dunia belajar ngotot dengerin dosen itu tuh aku gak terlalu fokus kesana kali gitu. Lebih fokusnya ya nyari teman tadi. Tapi ya setelah dijalanin udah semester 9 juga aku sekarang, enak ya kuliah perkuliahan menurut aku. Ekspektasi aku bakalan banyak diajak diskusi, bedah buku, terus baca buku, nulis, ya kan, penelitian. Ternyata enggak. Lebih diarahkan untuk berkarya, bikin kesenian, acara gitu-gitu. Sebenarnya menurut aku ya bagus sih, cuman nggak penting, nggak sesuai dengan jurusan aku juga sih. Sampai aku nyindir di grup fakultas dan prodi. Kita kan tamatan nanti S-Hum kan, bukan SSN kan, gue bilang gitu. Kenapa sih harus berkarya juga ditekankan, gue bilang. Kalau tentang senioritas ya, sebenarnya masa senioritas di kampus tuh kayaknya udah hal yang nggak tabu gitu ya, karena kayaknya di setiap tahun pasti terus ada kejadian yang kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya kita nih yang menjadi senior tuh kan dulu pernah jadi junior ya, seharusnya mereka sadar kan. Mereka seneng gak sih digituin, kayak dimarah-marahin gitu, kayak dibentak-bentak, padahal mereka gak salah apa-apa gitu kan. Kalau masih masa marahnya wajar-wajar aja, misalnya ngeliat junior yang dikasih tahu masih kayak ngeyel gitu ya wajar gitu kan. Aku lihat sih kemarin itu sempat yang teriak-teriakin maba itu ya, Iya. yang dia lagi jalan gitu, Iya. gitu kan. Kabarnya sih itu yang online.
yang ospeknya online tapi dia ngospek secara offline gitu. Menurut aku gini sih, mau dia ospeknya online ataupun offline, ketika dia jadi panitia, ketika dia menjadi orang yang turun ke lapangan untuk kan ospek itu gunanya buat mendekatkan adik-adik ke dunia kampus, memperkenalkan mereka sama lingkungan kampus. Terus juga kita harus nih kakak-kakak yang ngejaga lo selama di kampus nih gitu. Kalau ada bantuan bilang sama kita ya kan. Kalau di budaya jurusan aku sendiri gitu. Jadi bahasanya itu 2 angkatan di atas adalah kakak aja. Tapi 1 angkatan yang di atas kita benar-benar lengket kayak 19 ke 18 itu adalah kakak kandung bahasanya. Jadi apapun masalah kita di kampus, kita bakal mencari pertolongannya ke mereka gitu. Nah, seharusnya kalau kayak gitu, itu kan kita harus gimana ya? Mengarahkan, merangkul gitu. Boleh sih teriak-teriak, tapi dalam situasi yang benar gitu. Misalnya di audit nih, misalnya di auditorium acaranya, si MC udah mulai, tapi mabanya masih jalannya lembek, ya nggak masalah, cepet woi gitu, nggak masalah sih menurut aku. Cuma kalau misalnya udah dia jalan biasa aja, dia diem, tapi kayak kakak-kakak yang marah-marah gitu, enggak sih, kayak enggak, kurang-kurangin deh gitu. Pada aku mungkin sedikit aja, janganlah kayak gitu. Kalian sebagai senior, ndak mantap bagi dong kayak kalian kayak gitu dong gitu. Ndak asik bagi dong kalian ditengok. Maksud itu, aku tahu nyawa alasan, pasti rata-rata alasan senior tuh kayak menunjukin paten dia di depan junior gitu. Tapi dengan kau kayak gitu, ndak paten bagi dong gitu. Lebih baik kau fair-fair aja gitu. Misalnya dia buat salah nih kan, ya tegur aja biasa. Ndak perlu kau bilang oi gitu, perlu kau bentak dong gitu. Dia udah besar gitu. Kecuali dia nak maksud itu kayak mana pula bilang kan. Nggak benar doh yang kau lakukan tuh, salah juga sebenarnya. Alhamdulillah di kampus aku nggak ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku lihat di kampus-kampus lain, menurut aku itu terlalu kuno gitu. Karena kita kan udah dewasa kan ya, kita udah di jenjang universitas gitu. Tentunya bisalah kita sama-sama grow up-kan pikiran, grow up-kan mindset kita gitu. Hal-hal kecil itu tidak perlu dibuat seperti itu gitu. Yang justru perlu ditekankan adalah gimana caranya senior itu ngedidik junior-junior itu lebih ke glow up mindset gitu, lebih ke pendewasaan. Itu sih pendapat aku. Itu kolot dan nggak cerdas gitu. Karena kalau misalnya dia emang anak muda yang kreatif, yang pintar, intelijensi gitu kan, dia pasti membuat hal yang berguna dan seasik mungkin gitu, kreatif lah gitu. Nggak bakalan dia kayak gitu, emang tujuan apa sih, biar keren gitu.